Judul Hantu Penunggu Hutan Bekasi. Halo teman-teman, selamat datang di channel kami. Hari ini, kami akan membahas sebuah kisah menyeramkan yang berasal dari hutan Bekasi. Apakah kalian percaya dengan hantu? Bagaimana jika saya katakan bahwa di salah satu hutan di Bekasi ada sosok misterius yang sering menampakkan diri? Ini bukan sekadar cerita sembarangan, tapi kisah nyata yang dialami oleh banyak warga sekitar. Jadi, siapkan mental kalian karena cerita ini akan membawa kalian ke dalam misteri gelap yang menghuni hutan Bekasi. Mari kita mulai. Di daerah pinggiran Bekasi, ada sebuah hutan yang terkenal dengan suasananya yang angker dan menyeramkan. Orang-orang di sekitar wilayah itu menyebutnya hutan keramat, karena di dalamnya terdapat banyak kisah mistis dan kejadian-kejadian aneh yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Meski sudah tidak begitu lebat seperti dulu, hutan ini masih dihormati dan ditakuti oleh penduduk setempat. Menurut cerita dari penduduk sekitar, hutan tersebut dahulu kala adalah tempat peristirahatan bagi orang-orang yang tersesat atau mati dalam peperangan. Banyak orang percaya bahwa arwah-arwah mereka tidak pernah pergi dan memilih menetap di sana. Salah satu sosok yang paling sering diceritakan adalah Nyi Mayang, seorang wanita dengan pakaian tradisional putih yang diyakini menjadi penunggu hutan tersebut. Kisah ini dimulai dari seorang pemuda bernama Budi. Suatu malam, dia dan beberapa temannya memutuskan untuk berkemah di hutan Bekasi. Mereka sudah sering mendengar cerita-cerita seram tentang tempat itu, tapi mereka tidak mempercayainya. Menurut mereka, itu hanya tahayul untuk menakut-nakuti anak-anak. Mereka membawa tenda, makanan, dan perlengkapan lainnya, berniat untuk menghabiskan malam sambil bersenda gurau. Saat sore hari semuanya berjalan normal, matahari tenggelam perlahan dan mereka menyalakan api unggun. Suasana terasa hangat dan menyenangkan. Namun saat malam mulai larut, satu persatu dari mereka mulai merasa ada yang aneh. Udara mendadak menjadi sangat dingin, meskipun api unggun masih menyala dengan terang. Suara-suara aneh seperti bisikan terdengar dari dalam kegelapan hutan, tapi tidak ada yang terlihat. Sekitar tengah malam, tiba-tiba salah satu teman Budi, Dani, melihat bayangan putih melintas di antara pepohonan. Awalnya dia mengira itu hanya kabut atau bayangan dari api unggun. Namun saat diperhatikan lagi, bayangan itu berubah menjadi sosok wanita berpakaian serba putih dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Wanita itu berdiri diam mematung, tidak jauh dari mereka. Dani ketakutan dan segera memberitahu yang lain, tapi teman-temannya tidak melihat apa-apa. Mereka menganggap Dani hanya berhalusinasi karena suasana yang menyeramkan. Meski begitu, rasa takut mulai menyelimuti mereka. Suasana hutan yang tadinya biasa-biasa saja, kini berubah menjadi mencekam. Saat jam menunjukkan pukul 1 dini hari, Budi merasa ingin buang air kecil. Dengan sedikit takut, dia pergi agak menjauh dari tenda, menuju semak-semak di pinggir hutan. Saat itu, dia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Sangat pelan, tapi jelas terdengar. Budi berpikir itu salah satu temannya yang ingin mengerjainya. Tapi saat dia menoleh, tidak ada siapapun. Tiba-tiba, terdengar suara tangisan pelan di antara pepohonan. Tangisan itu terdengar semakin dekat, membuat bulu kuduknya berdiri. Dengan perasaan panik, Budi segera berlari kembali ke tenda. Namun sesampainya di sana, dia melihat temannya yang lain, Andi, sedang terpaku memandang ke arah hutan. Wajahnya pucat pasi seperti melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Budi mengikuti arah pandangan Andi dan melihat sosok wanita yang sama seperti yang dilihat Dani sebelumnya. Wanita itu kini berdiri sangat dekat dengan tenda mereka. Wajahnya masih tertutup rambut, tapi kali ini tangannya terulur ke arah mereka, seolah-olah menginginkan sesuatu. Mereka semua berlari keluar dari tenda tanpa pikir panjang. Mereka terus berlari tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan semua barang-barang mereka. Sosok wanita itu seolah mengejar mereka dengan tangisannya yang semakin lama semakin keras. Suara derap langkah mereka di tanah bercampur dengan suara ranting-ranting yang patah dan angin dingin yang semakin menusuk tulang. Setelah beberapa menit berlari, mereka akhirnya keluar dari hutan dan sampai di jalan setapak menuju pemukiman. Nafas mereka terengah-engah, tapi tidak ada yang berani berbicara. Wajah mereka penuh ketakutan. Setibanya di rumah, mereka menceritakan kejadian itu kepada warga sekitar. Salah satu warga yang mendengar cerita mereka kemudian berkata, "Kalian pasti bertemu dengan Nyi Mayang, penunggu hutan itu. Dia sering muncul jika ada orang yang berani mengusik ketenangannya." Dari kejadian itu, Budi dan teman-temannya tidak pernah kembali lagi ke hutan Bekasi.
Mereka bahkan tidak berani mengambil barang-barang mereka yang tertinggal. Hutan itu kini menjadi tempat yang mereka hindari dan selalu diingat sebagai tempat yang penuh misteri dan bahaya. Teman-teman, apakah kalian masih berani mendatangi hutan Bekasi setelah mendengar cerita ini? Banyak orang yang mengalami hal serupa melihat sosok Nyi Mayang atau mendengar suara-suara aneh di sana. Entah ini hanya cerita rakyat atau memang benar adanya. Satu hal yang pasti, selalu berhati-hatilah jika kalian berada di tempat-tempat yang diyakini angker. Jangan sampai kalian mengusik penghuni yang tak terlihat. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe jika kalian suka dengan cerita-cerita misteri seperti ini.